Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan tentu kita menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini dan juga hari-hari kami ke depan, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan saja yang menjadi penuntun hidup kami untuk dapat melakukan hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026, tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Haporsiaoni pe songonido, anggo soadong pangulaonna naung mate do hadirionna. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebuah pohon mangga yang besar dan sangat rindang. Dari luar pohon itu tampak sehat. Daunnya hijau dan lebat. Batangnya kokoh. Tetapi bertahun-tahun pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Maka orang-orang mulai bertanya-tanya, benarkah ini pohon mangga? Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon dikenal dari buahnya. Tentu demikian jugalah iman orang percaya. Iman kita sebagai pengikut Kristus. Iman kita dibuktikan bukan dengan kata-kata rohani yang keluar dari mulut kita, melainkan perbuatan yang baik, yang benar, yang terpancar ataupun keluar dari kehidupan kita, di mana apa yang kita kerjakan menghasilkan kasih, pengampunan, ketulusan, kejujuran, kesetiaan, rasa empati yang besar kepada sesama. Iman itu tidak dapat dilihat, tetapi dia dapat dirasakan melalui perbuatan yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, di mana mereka tersebar di berbagai daerah. Pada masa itu banyak sekali jemaat yang mengalami tekanan, baik itu tekanan ekonomi ataupun sosial. Kemiskinan semakin merebak dan juga penganiayaan sering terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan kasih, sikap peduli kepada orang lain, dan tidak taat kepada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itulah Yakobus menegaskan bahwa iman sejati bukan hanya diucapkan dengan kata-kata melalui mulut, tetapi itu semua harus terlihat nyata di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Yakobus tidak mengajarkan kepada manusia bahwasanya kita diselamatkan karena perbuatan baik atau usaha kita sendiri, melainkan keselamatan dikerjakan Tuhan dan itu dianugerahkan untuk kita. Oleh sebab itulah kita harus beriman teguh kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Tentu iman yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik melalui kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang nyata itu tidak hanya berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi iman yang nyata itu harus hidup di dalam ketaatan,
hidup di dalam kejujuran. Iman yang terlihat itu adalah sikap hidup yang mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Mempunyai rasa empati yang besar untuk menolong orang lain. Dan tentu tetap setia di dalam doa kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, kita menunjukkan cinta kasih kepada sesama manusia. Ketika kita taat kepada Tuhan, itulah wujud kasih kita kepadanya. Yakobus menegur jemaat agar tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga peduli kepada orang lain, terlebih-lebih mereka yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang besar membuat hati kita peka terhadap penderitaan orang lain, membuat kita peduli kepada orang lain. Di dalam kepekaan itu, di dalam iman itu, jadilah saksi melalui kehidupanmu, bukan melalui kata-katamu. Karena lebih banyak orang yang melihat dan percaya melalui tindakan kehidupan kita setiap hari daripada banyaknya kata-kata yang kita ucapkan. Sikap kita sehari-hari bisa menjadi saksi untuk membawa orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita merenungkan dan tentu mengimani hidup ini dengan baik, di mana iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Iman yang kosong tidak berguna. Apa gunanya kita beribadah, melakukan persekutuan, memberi persembahan, tetapi persembahan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan tentu khotbah kita hari ini adalah benar-benar mengingatkan kita bahwasanya iman sejati pastilah menghasilkan perubahan hidup atau pertobatan. Orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupnya semakin baik, semakin membenci perbuatan dosa. Dia akan terus belajar taat dan setia kepada Tuhan, meskipun hidupnya tidak baik-baik saja. Dia akan mempunyai kasih yang besar, pedulian, empati kepada orang lain yang lemah. Dia selalu merindukan hal-hal baik, merindukan hal-hal yang positif terjadi atas hidupnya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan baik bukan alat untuk membeli keselamatan, melainkan bukti bahwa iman itu adalah hidup. Jadi, perbuatan baik bukan supaya kita hidup, melainkan kita hidup supaya kita berbuat baik. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik bukan alat untuk membeli keselamatan, tetapi bukti iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah beriman dan teruslah pakai hidupmu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Karena ketika demikianlah kita membuktikan iman yang hidup adalah nyata di dalam perbuatan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Mampukanlah kami ya Tuhan. Janganlah kiranya kami hanya pintar berkata-kata tentang iman saja. Tetapi biarlah kami menunjukkan iman yang nyata melalui sikap perbuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk memperkatakan yang baik dan yang benar, dan ajari kami untuk dapat melakukan itu dengan baik di dalam kehidupan, sehingga hidup kami menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, Tuhan kiranya menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik, dan pekerjaan kami berhasil serta berbuah. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kasihanilah kami dan tuntunlah senantiasa, agar selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.